Diceritakan Sang Suliwa, telah berada di penjara bawah tanah yang mana, Sang Suliwa pun terkejut dengan apa yang terjadi. Banyak tahanan yang menurut dia tidak berdosa yang telah mereka penjarakan, dan kira-kira sudah puluhan tahun mereka di sini. Dan Suliwa pun, sangat-sangatlah tenang menghadapi ini. Ia pun bersemedi supaya lebih tenang dalam menjalani hidup di penjara sampai waktunya tiba ia pun akan bebas dari jeratan para musuh yang menghadang, menunggu waktu yang tepat untuk bebas. Iya. Mau kemana Nini? Aku ingin menemui salah seorang tahanan. Tapi Demang Kalapati melarang siapapun menjumpai tawanan. Jangan kurang ajar, Paman. Nanti kalau kulaporkan sama Eyang Demang, kalian sendiri yang akan dijebloskan masuk dalam penjara bawah tanah. Benar saja Sang Suliwa pun, didatangi oleh cucu dari kakeknya yang telah memenjarakan, dan ia pun awalnya ditahan oleh sang penjaga yang mana ia pun tidak diperbolehkan masuk ke dalam penjara yang mana itu berada di bawah tanah, dan karena takut dengan ancaman dari sang cucu maka, mereka memperbolehkan ia masuk ke dalam penjara tersebut. Aku tahu kamu pura-pura tidur. Dengar Kisanak. Sebentar lagi kamu akan... Kakek akan mengerahkan seluruh binatang berbisa ke tempat ini. Dan di dalam penjara itu, Suliwa sedang bersemedi, dan Sang Suliwa pun, dibangunkan dari semedinya tersebut, sehingga Sang Suliwa pun terbangun. Dewi Tantri itu, menawarkan akan obat penangkal racun, karena sebentar lagi kakeknya mengirimkan akan ular dan makhluk berbisa lainnya ke tempat ini sehingga Sang Suliwa pun berterima kasih kepada sang cucu dari penjahat tersebut, hingga ia memperkenalkan diri dan di sana tidak ada nomor HP atau nomor WhatsApp untuk chattingan melainkan hanya perkenalan diri saja dan sejak awal Dewi Tantri itu jatuh hati kepada Suliwa sang pendekar. Welirang, dan daun luruk-luruk. Ternyata Kisanak mengerti juga tentang ramuan obat. Cepat pakai. Sebentar lagi suruhan eyangku akan segera kemari. Terima kasih. Namaku Suliwa. Aku tahu. Namaku Kalyana Tantri. Jangan bilang aku datang kemari. Baik, Nini. Liang berapa? 4. Di lain tempat, di pulau yang sama, Sang Galuh Parwati, mencari-cari akan keberadaan Suliwa, dan ia bertemu akan penjahat dan tidak lama terjadilah pertarungan sengit antara Galuh Parwati dan penjahat tersebut,
Tidak butuh waktu lama Sang Galuh Parwati pun dapat mengalahkan akan penjahat tersebut, dan ia bertanya di manakah Suliwa berada dan ia pun memberitahukan akan keberadaan Suliwa, di balik gunung yang ada di sana, dan ia mengancam akan membunuhnya apabila ia berdusta. Boleh juga. Apa ada seorang pemuda yang mendarat di pulau ini? Katakan! Ayo cepat katakan! Kalau kamu tidak mau jawab, kupatahkan satu demi satu tulang-tulangmu. Ayo jawab! Gombal bodol. Katakan! Iya. Tabib muda itu dimasukkan di penjara di bawah tanah. Di mana? Di balik bukit itu, Neng. Ada sebuah rumah. Pulau ini tidak terlampau besar untuk aku mencarimu, atau kalau ternyata omonganmu itu bohong. Benar, Neng. Saya tidak bohong. Saya tidak bohong. Di dalam penjara Sang Suliwa berhasil membebaskan dirinya dari penjara, sehingga Sang Suliwa pun bisa keluar dari tempat tersebut. Di saat bersamaan Sang Galuh Parwati telah sampai di tempat yang dimaksud, sehingga ia pun masuk ke dalam halamannya dan tidak lama kemudian sang para penjahat-penjahat tersebut langsung menyerangnya dan sang pertarungan pun terjadi sehingga dentingan senjata pun terjadi dan tidak bisa terelakkan lagi. Di saat bersamaan Suliwa pun keluar dan membantu Galuh Parwati untuk bertarung bersamanya. Benar-benar luar biasa anak muda itu. Dan tidak lama kemudian kedua pendekar itu langsung mengalahkan mereka para penjahat dan mereka kuasai. Kebetulan di sana ada cucu dari penjahat tersebut, dan ia pun meminta akan pengampunan dari Sang Suliwa dan ia menyatakan telah menguasai akan pulau ini. Penjahat pun itu heran karena Suliwa menyebutkan kata-kata kami, sehingga sang tidak lama kemudian Sang Galuh Parwati pun menunjukkan dirinya. Kalau Kisanak mau mengampuni kakek saya. Baik. Kalian semua saya ampuni. Tapi mulai sekarang, kamilah yang menguasai pulau ini. Kami?
Kami dari perguruan Sugalu. Aku Putri Empu Mahasyura. Dan dia adalah murid utamanya. Satu yang ingin kutanyakan pada kalian. Tujuan mereka ke pulau tersebut adalah mereka mencari ibu dari sang Putri Sugalu, dan mereka pun menyuruh orang-orang sang penjahat yang ditaklukkannya menyisir seluruh pantai untuk mencari sang ibunya Galuparwati, dan sang pemimpin tersebut menyuruh mereka untuk menyisir di seluruh pantai dari pulau tersebut. Tapi sampai sekarang belum pernah tiba di pulau. Mungkin kapalnya terserang badai. Karena bulan-bulan ini memang musim barat. Perintahkan seluruh rakyat Tuan untuk mencari orang yang terdampar di pulau ini. Baik, Dewi. Sisir seluruh pantai. Bebaskan semua orang yang di penjara bawah tanah. Maaf, Kisana. Mereka manusia-manusia sangat. Mereka pasti akan membuat onar kalau dibebaskan. Itu tanggung jawab saya. Siapa kamu? Dia cucuku, Dewi. Saya tidak tanya kamu. Nama saya Kaliana Tantri, cucu kakek Kalapati. Dia yang telah menyelamatkan saya dari keroyokan ular dan kalajengking di penjara bawah tanah. Jangan coba-coba. Sang Sugalu menemukan seorang wanita yang mana wanita itu adalah cucu dari kakeknya, sang pemimpin, dan Sugalu pun terasa cemburu, dan ia memperingatkan agar tidak mendekati Suliwa, karena ia sudah menjadi kekasih sang Galuparwati. Ia pun sangat-sangatlah marah dan menunjukkan akan kemesraannya dengan Suliwa. Sejak kemarin, Kidarpa. Biasanya 3 hari baru pulang. Ini upahmu. Terima kasih, Nyai. Kamu yakin Nyai Sintawati sudah dikirim ke Momongan? Sudah, Nyai. Tapi kapalnya tenggelam terkena badai. Di tempat Empu Mahasyura, sang adiknya dan Nila Saroya ternyata bersekongkol untuk menumbangkan padepokan Sigaluh, dan ia pun sang adik dari Empu Mahasyura diberikan akan upah karena sang istri dari Empu Mahasyura telah dijebloskan ke penjara, dan Nila Saroya mengatakan sang Empu Mahasyura sedang bersemedi, dan Empu Mahasyura pun sangat-sangatlah tidak mengetahui akan hal tersebut. Ya sudah. Baik. Kenapa wajah Nila Saroya dan Darpasyura selalu mengganggu pikiranku? Ada apa? Setelah menyerahkan akan upahnya, Nika Saroya pun ke rumah pusaka yang mana ia pun menginginkan sesuatu di rumah pusaka tersebut, dan ia berdalih untuk membersihkannya, dan sang Empu Mahasyura pun melihat akan hal tersebut dalam persemidiannya, dan ia pun mengambil sebagian pusaka yang ada di dalamnya sehingga ia pun sangat rakus sekali untuk mengambil akan pusaka-pusaka tersebut, dan ia menemukan juga buku pusaka Ajian Desenria, ilmu yang langka dipelajari oleh semua orang. Saya heran, kenapa guru lebih mencintai Nyai Nila? Orangnya angkuh dan agak culas.
Jaga mulutmu, Rade. Kalau sampai terdengar Gusti Empu, kamu bisa diusir dari Sugalu. Bukan begitu. Ini antara kita saja. Terus terang, saya lebih hormat sama Nyai Dewi Sintawati. Dia sangat bijak dan selalu memperlakukan kita seperti sanak kadangnya sendiri. Terus terang, saya sendiri agak ragu bahwa Nyai Dewi tega berbuat serong dengan kramnya. Sangat mungkin Ki Darbasura ikut bermain untuk menyingkirkan Nyai Dewi. Sebab bukan rahasia lagi antara Nyai Dewi dan Ki Darbasura saling membenci. Karena adik Gusti Empu merasa tersingkirkan oleh pengaruh Nyai Dewi selama ini. Dan si Gramya itu kan murid yang paling jujur. Mana mungkin dia tega mengkhianati guru? Pendapat Rade dan Adi Bendo memang ada benarnya. Saya pernah memergoki Ki Darpasura dan Nyai Saroya terlibat pembicaraan yang kelihatannya sangat penting. Sebelum Nyai Dewi dituduh melakukan perbuatan aib. Bukan tidak mungkin mereka bersekongkol untuk menyingkirkan Nyai Dewi. Karena kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Dasyandria. Begitu ia keluar dari tempat tersebut, Sang Nila Saroya membawa pusaka tersebut, dan ia pun sangat-sangatlah berhati-hati, dan dijegat oleh para penjaga padepokan tersebut, sehingga sang mereka pun bertarung dengannya dan dengan mudahnya Sang Nila Saroya menghempaskan akan pasukan penjaga yang sudah dapat dikalahkan oleh Nila Saroya. Empu Mahasyura pun, melihatnya dari jauh seakan tidak percaya akan kejadian itu terjadi pada keluarganya. Jangan-jangan dia menjelupus. Ready? Ada apa lagi? Maaf Nyai, rumah pusaka ini tanggung jawab kami. Apa yang Nyai bawa? Bukan urusan kalian. Kami bisa digantung kalau ada selembar benang pun yang hilang dari bilik pusaka itu. Maaf, berikan kepada kami buntelan itu, Nyai.